Kalau kita ingin sukses di dunia, pegang Al-Quran. Kalau mau sukses di akhirat juga sama, pegang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat Dau, hari ini saya akan sharing terkait pengalaman pribadi sukses bersama Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, inilah kitab sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan dikatakan dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baik dari dalil Al-Quran dan dari hadis ini sebagai penguat kita untuk terus mempelajari dan untuk terus membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita, untuk senantiasa membacanya, mengkaji dan juga mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Landasan ini yang kita pakai. Jadi pengalaman saya adalah termasuk SD dulu yang telat membaca, terlambat membaca, sampai saya belum prestasi sampai kelas 6 SD Jadi ketika saya masuk pesantren, kelas 1 belum berprestasi, kelas 2 saya ketemu dengan ustadz saya yang memperkenalkan saya dengan tahfidz Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran dengan beliau, dan beliau menawarkan kepada saya bahwa apakah ingin untuk lebih dari yang ditawarkan sekolah. Ketika itu sekolah mewajibkan hanya 2 juz selama 3 tahun. Tapi Ustadz tersebut beliau mengatakan kalau mau ayo insya Allah fadilahnya banyak. Dari situ prestasi saya mendadak menanjak langsung tiba-tiba ranking 1 dari kelas 2 SMP sampai saya pertahankan sampai kuliah bahkan. Kuncinya apa? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa dengan Al-Quran kita bisa sukses bersama Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu hadisnya dari Rasulullah, dan dari Al-Quran jelas banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali motivasi-motivasi yang menuntut kita untuk sukses di dunia maupun di akhiratnya. Kalau kita ingin sukses di dunia, pegang Al-Quran. Kalau mau sukses di akhirat juga sama, pegang Al-Quran. Itulah kunci kehidupan di dunia maupun di akhirat, suksesan di dua-duanya. Jadi tidak sebatas pengalaman pribadi. Silahkan sahabat Dau sekalian cari, googling di gadgetnya masing-masing. Penelitian dari berbagai universitas, dari mahasiswa, baik itu dari sarjana maupun magister atau pasca sarjana, banyak sekali kalau kita jumpai di Google Monggo dicari, googling, browsing pasti sangat banyak sekali hubungan antara menghafal Al-Quran atau kecerdasan dalam membaca, mengkaji Al-Quran dengan hubungannya dengan prestasi akademiknya. Maka akan ada hubungan atau relasi yang sangat dekat, korelasinya sangat tinggi. Salah satu
untuk kita pegang ya. Di surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampai ayat sini, sebenarnya ayatnya panjang. Di sini jelas Al-Qur'an memotivasi kita bahwa kita semua adalah umat terbaik ya. Karena kita ta'muruna bil ma'ruf ya, wa tanhauna 'anil munkar ya. Kalian mengajak kepada amal soleh ya, kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Nah, wa tu'minuna billah, dan kalian semua beriman pada Allah, percaya dengan adanya Allah, mukmin ya. Nah, itu motivasi dari Al-Qur'an, dan banyak sekali. Ini hanya salah satu ayat dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 110. Banyak sekali di Al-Qur'an ya. Fa inna ma'al usri yusra di surah Al-Insyirah. Ya. Maka kalau kita belajar, membaca dan juga mengamalkannya, kita pegang betul-betul, kita lakukan, kita laksanakan di kehidupan sehari-hari, insya Allah ridha Allah akan menyertai kita semua, dan kita akan disukseskan dalam setiap urusan kita. Jadi itu yang saya ingin sharingkan ya. Jadi semua ini barokah Al-Quran ya. Barokah Al-Quran. Tentunya sebelum tadi kembali saya ceritakan bahwa ketika saya ketemu guru saya yang mengajak saya untuk tahfidz Al-Quran, saya udah izin dulu kepada kedua orang tua, apakah saya boleh seperti itu. Saya minta ridho kepada orang tua supaya saya dalam menjalaninya sangat lancar ya, dan juga alhamdulillah ya, dilancarkan oleh Allah ya. Alhamdulillah sampai kuliah saya bisa pegang predikat cum laude ya, 3,65 ya, di IPK saya, dan kebetulan di atas izin Allah ya, biidznillah min fadlillah, di semester terakhir, semester 6, saya karena ngambil D3 fisioterapis, itu saya tutup dengan 4,00 IP saya di semester terakhir, dan akumulatifnya 36,5. Alhamdulillah saya bisa mewakili juga UNER ketika itu di Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa tingkatnya nasional di Padang ya, 2012. Itu berkat Al-Quran semua. Dan juga kalau kita lihat ya, banyak sekali orang sana yang sukses karena Al-Quran ya. Baik sahabat Dau, mari kita senantiasa membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Dau, jika kita ingin ya, Allah senantiasa membimbing kita ya, sempatkanlah tiap hari membaca Al-Quran, minimal 1 lembar, 2 lembar, lebih baik lagi kita tingkatkan setiap harinya sampai pada 1 juz 1 hari, karena Al-Quran mempunyai hak untuk dibaca, dihatamkan dalam setiap bulannya sekali. Insya Allah banyak sekali komunitas-komunitas sekarang yang menggalakkan one day one juz ya, seperti itu. Untuk hafalan one day one ayah. Baik, mari sekali lagi saya ajak kepada sahabat Dau sekalian untuk bisa menyempatkan di waktu-waktu kita untuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.